Selamat datang di Zio Channel. Kisah naga kuno Tian Yao, Neoho, yang terluka dan dikhianati oleh kekasihnya. Namun harapan baru muncul ketika ia bertemu dengan Yan Hui, Zhou Ye. Sebelumnya, Tian Yu didapati terluka parah dan tubuhnya disegel menggunakan kekuatan 5 elemen oleh sang kekasihnya Su Ying, Yang Rong, sekaligus penguasa sekte Guanghan. Tetapi ia merasa tulang naganya tersegel di sebuah danau desa. Hingga kemudian Tian Yao merasuki tubuh seorang laki-laki yang telah meninggal dan menunggu kesempatan untuk mengambil tulang naga. Mengetahui ia memiliki seekor naga yang dapat memecahkan segelnya, Tian Yao memanfaatkan Yan Hui untuk mengambil kembali bagian tubuhnya yang dicuri. Tidak ingin terus dimanfaatkan oleh Tian Yao. Seiring berjalannya waktu, Tian Yao menemukan hubungan mereka semakin dalam dari waktu ke waktu. Kemudian Tian pun membangun siasat untuk mengambil kembali tulang naga miliknya. Tian Yao mengagumi upaya Yan Hui yang seringkali datang untuk menyelamatkannya. Sekaligus Yan Hui menghargai ikatan kuat yang telah mereka ciptakan. Keadaan berubah ketika Yan Hui mengetahui asal-usul. Di desa Tongluo, Tian Yao hidup dengan nama Afu, cucunya Nenek Xiao, seorang nenek yang penglihatan dan pendengarannya kurang baik, namun beliau benar-benar nenek yang penyayang dan baik hati. Kekurangan inilah yang dimanfaatkan salah satu tetangga kurang ajar bin kepo bernama Bibi Zhou yang berniat mau menipu uangnya Nenek Xiao. Dia mengadu ke Nenek Xiao tentang perbuatan Afu. Nenek Xiao sontak antusias mengeluarkan sekotak uang yang khusus dia persiapkan untuk maharnya Afu. Bibi Zhou sontak antusias mau merebut uang itu, tapi dia tidak bisa merebutnya begitu saja. Bibi Zhou langsung membawa Nenek Xiao ke gudang tempat Afu menyekap Yan Hui. Nenek Xiao langsung suka sama dia, tapi lucunya, Nenek Xiao malah salah paham mengira tali tambang yang mengikat tangannya. Bibi Zhou buru-buru mengeluarkan Nenek Xiao dari sana dengan alasan meminta nenek untuk menyiapkan acara pernikahan lalu mengancam Yan Hui untuk menikah dengan Afu malam ini juga. Bibi Zhou sinis mengagumi kepintaran Yan Hui. Tapi bodoh amat. Pokoknya malam ini Yan Hui harus melakukan ritual pernikahan dan uang mahar ini akan menjadi milik Bibi Zhou. Yan Hui mengerti sekarang. Api yang dia munculkan di Gunung Bintang waktu itu, pastilah karena sisik pelindung hati ini. Tapi kalau begitu, kenapa Tian Yao tidak mengatakannya sejak awal? Tidak masalah biarpun tidak diambil. Akan tetapi, Yan Hui langsung bisa menduga apa yang dia mau. Tian Yao menginginkannya untuk menemaninya mencari dan mengambil potongan tubuhnya yang lain. Menfesefek D4 danya 2 kali untuk mengambil kembali tulang naganya. Menurut Yan Hui, Tian Yao tidak mengambil sisik pelindung hati ini bukan karena dia tidak mau, tapi tidak bisa. Mereka akhirnya pulang kembali ke rumah nenek dengan membawa beberapa ayam dan telur-telurnya.
Sepertinya selama beberapa hari ini, nenek selalu menunggu mereka, dan sekarang nenek sangat senang dan Yan Hui tiba di desa Liudong, ini desa terakhir sebelum nantinya tiba di tempat tujuannya, kota Yongzhou. Tapi dia sebal karena Tian Yao masih dengan gigih membuntutinya. Yan Hui mengira kalau Tian Ya. Sesampainya di hutan, dia dicegat oleh Tian Yao. Tak peduli kemanapun Yan Hui mau kabur, Tian Yao selalu bisa mencegatnya dengan mudah. Mulai dari pagi sampai malam, Yan Hui terus berputar-putar. Akhirnya dia tidak kuat lagi dan memutuskan menyerah, dan Tian Yao langsung duduk di sampingnya. Hadeh, Yan Hui pusing. Kenapa siluman naga menyebalkan ini terus menempeliku? Keduanya sama-sama kecapean. Tepat saat keduanya ketiduran dengan saling bersandar pada satu sama lain, muncullah sepasang kunang-kunang mengitari mereka. Selain dia, ada beberapa siluman pelayan lain di sana. Semuanya dirantai kayak kuda biar tidak ada yang bisa melarikan diri. Kecuali Tian Yao, semua siluman itu cuma bisa pasrah dan sudah terbiasa. Lagi pula, mereka sudah terikat perjanjian menjadi siluman pelayan. Jika mereka melanggar dan melarikan diri, maka mereka akan mati secara tak wajar. Yan Hui sampai tak enak hati pada Tian Yao. Sungguh dia tidak menyangka kalau perlakuan orang-orang di kota Yongzhou terhadap siluman sekarang menjadi seburuk ini. Padahal terakhir kali dia ke kota, sepertinya dia harus meminjam uang dari temannya dulu. Dia bertemu dan mengenal temannya ini 3 tahun yang lalu saat dia datang ke kota ini untuk menemani gurunya menangkap siluman. Ternyata pekerjaan yang dimaksud Yuli adalah mempromosikan Tian Yao untuk menjadi tabib, dan rencananya sukses besar. Klinik barunya Tian Yao langsung ramai diserbu banyak orang. Yan Hui yang sedang dimabuk cinta, cuma terdiam di luar sambil senyum-senyum gaje menatap Tian Yao yang sekarang tampak begitu menawan di matanya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi kemudian datanglah Feng Qianzuo terbangun dari tempat tidur Xian Ge dan mendapati Tian Yao, yang berdiri di depannya, adalah seorang pelayan iblis. Ia menolak dengan keras dan tidak mengizinkan Tian Yao mendekatinya. Yan Hui segera mengingatkan Feng Qianzuo bahwa lukanya diobati oleh pelayan iblis Tian Yao yang sangat ia benci, yang langsung membuat Feng Qianzuo marah. Feng Qianzuo menyadari bahwa Yan Hui ketika tinju besi raksasa jurang hendak mengenai wajah Tian Yao, Yan Hui segera membuat Tian Yao terbang ke udara dan mengunci leher raksasa jurang dengan kakinya, melakukan lemparan bahu. Yan Hui awalnya senang menang, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya, dan Tian Yao merasakan hal yang sama. Ketika arena binatang dibom, banyak monster melarikan diri, dan Yan Hui melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan semua monster yang bisa dia selamatkan. Akibatnya, sekarang ada banyak monster di kota bawah tanah. Tian Yao tidak mengerti mengapa Yan Hui, seorang manusia, mau membantu monster sebanyak itu.
Feng Ming menyerahkan kontrak duel monster antara Yan Hui dan Tian Yao kepada Su Ying untuk dimintai laporan. Ternyata Su Ying sudah mengenal Yan Hui dan setelah mengetahui Feng Qianzuo menghilang, mereka menemukan bahwa penghalang masih utuh dan menduga bahwa Feng Qianzuo telah diselamatkan oleh seseorang. Mengingat hilangnya monster sebelumnya, mereka semakin yakin bahwa ada orang lain. Su Ying percaya bahwa sisik pelindung hati ada di tubuh Tian Yao. Meskipun Tian Yao sekarang terasa lebih kuat darinya, dia tetap bukan tandingannya. Di bawah serangkaian serangan, Bai Xiao Zheng muncul dari bayangannya, menyatakan bahwa karena dia telah berjanji untuk membantu, dia tidak akan mengingkari janjinya. Yan Hui bergerak melawan formasi tanduk naga. Kondisi Tian Yao saat ini sangat buruk. Dia telah menghancurkan tubuh Fu Yin yang telah disatukan kembali berkali-kali dan kelelahan. Fu Yin percaya bahwa tanpa sisik pelindung hatinya, setelah pulih, Tian Yao mulai mengajarkan teknik naga kepada siapapun yang ingin belajar. Dia berkelana di antara orang-orang dari berbagai latar belakang.